Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atala Raka Syafaat, NIM 2211501388, topik Internet of Things tahun 2023 sampai 2024. Di Universitas Budi Luhur, mata kuliah Metodologi Riset, Implementasi Pengelola Lampu Rumah dengan menggunakan aplikasi Android berbasis Internet of Things atau IoT. Pendahuluan latar belakang. Segala puji dan syukur dihaturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta taufik dan hidayahnya sehingga dapat menyelesaikan proyek penelitian ini dengan baik. Di masa kini, perkembangan teknologi semakin meningkat dari berbagai aspek apapun yang dapat mempermudah manusia dalam menjalani kehidupannya menjadi lebih baik. Penelitian ini tentang mengimplementasikan pengelola lampu rumah dengan menggunakan aplikasi Android berbasis Internet of Things atau IoT. Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memudahkan aktivitas manusia untuk menghemat energi listrik dengan baik dan menjaga manusia untuk tidak terkena sengatan listrik pada saat menyalakan atau mematikan lampu tersebut dari stop kontak. Sehingga dibuatnya aplikasi Android dengan komponen-komponen microcontroller yang mendukung untuk saling terkoneksi antara aplikasi Android dengan lampu yang ada di rumah. Manfaat dari dibuat aplikasi Android yang terhubung dengan lampu adalah dapat menggunakan fitur Google Assistant sebagai smart home, kontrol MQTT untuk mengendalikan peralatan listrik seperti lampu, menggunakan ponsel pintar Android via Wi-Fi berbasis microcontroller untuk rancang bangun kendali, lampu menggunakan voice recognition modul Fitri berbasis microcontroller, dan IoT untuk merancang sistem otomatis rumah pintar. Pemanfaatan IoT berbasis Android dalam mengendalikan lampu. Dengan ada penelitian ini dapat bermanfaat untuk masyarakat luas. Identifikasi masalah. Untuk masalah yang ingin diselesaikan adalah mengurangi tingkat satuan listrik yang tinggi dari stop kontak yang ada di rumah dapat on atau off secara otomatis dan simpel menggunakan lampu rumah hanya dari aplikasi Android dan rumah terlihat modern. Tujuan penelitian. Tujuan dari menyelesaikan masalah ini adalah mengombinasikan teknologi aplikasi Android dengan lampu yang ada di rumah, menghindari satuan listrik yang datang kapan saja, memberikan kesan rumah yang lebih baik dengan teknologi yang dibuat, serta dapat mengatur lampu dengan bijaksana. Studi pustaka, ada nomor, judul artikel, penulis, sumber artikel, masalah Anda. Yang pertama ada smart home berbasis IoT menggunakan suara pada Google Assistant 2020. Penulis Ajib Harani, Muhammad Amin Haryadi. Sumber artikel sudah tertera di PowerPoint tersebut. Masalah artikel, mengapa untuk menyalakan sebuah lampu di rumah harus menggunakan Google Assistant? Masalah Anda, bagaimana fitur Google Assistant dapat digunakan untuk menyalakan lampu sebuah rumah sedangkan ada beberapa orang yang dikhawatirkan tidak nyaman dengan suara yang dihasilkan dari fitur tersebut. 2. Pengendalian lampu rumah berbasis SP8266 dengan protokol MQTT 2022. Penulis Rizky Priya Pratama, ada link referensinya. Bagaimana jika dalam menggunakan saklar wireless untuk mengendalikan lampu dari luar rumah jika baterai saklar wireless tersebut habis? Lalu masalah pribadi, untuk menggunakan saklar wireless masih kurang cocok dalam mengendalikan sebuah lampu dikarenakan jika saklar wireless tersebut baterai yang digunakan habis, maka otomatis ketika kita ada di luar rumah tidak bisa mengendalikan lampu di rumah tersebut karena untuk charge saklar wireless terbatas dan tidak umum. Lebih baik menggunakan aplikasi Android dalam mengendalikan lampu rumah tersebut dengan baik dan efektif. 3. Rancang bangun kendali lampu dengan menggunakan ponsel pintar Android via Wi-Fi berbasis microcontroller tahun 2020. Penulisnya Muhammad Prasuji Rahmat Turahyod Nur Imansyah. Ada link referensinya dan juga ada masalah artikel, yaitu apa bisa SP01 sebagai microcontroller memproses perintah dari ponsel pintar yang kemudian menghasilkan pengendalian baik mati maupun hidup lampu ketika microcontroller tersebut lupa dibawa pada saat kita pergi keluar rumah. Lalu masalah pribadi, dalam menggunakan microcontroller dalam mengaktifkan sebuah lampu di rumah masing kurang efektif dikarenakan jika ada salah satu komponen yang tidak lengkap dalam menghubungkan aplikasi Android dengan lampu dapat mengakibatkan lampu tidak bisa menyala. 4. Judul sistem kendali rumah pintar menggunakan voice recognition modul Fitri berbasis microcontroller dan IoT 2020. Penulis Anita Rahayu Henry, ada link referensi dan juga ada masalah artikel, yaitu apa saja yang dapat merancang sistem otomatis rumah pintar, dan juga masalah pribadi untuk persentase rata-rata suara yang diterima menggunakan komponen Arduino Uno voice recognition SP8266. Rata-rata tersebut masih harus ditingkatkan lagi. Lalu yang kelima, judul artikel pemanfaatan Internet of Things atau IoT dalam pengendalian lampu dan kipas berbasis Android. Penulis Saiful Anwar Hermanto.
Ada link referensi dan juga masalah artikel. Permasalahan lain muncul apabila rumah dalam keadaan kosong dan pemilik rumah sedang berada di luar. Pemilik rumah akan kesulitan untuk mengetahui kondisi perangkat, apakah perangkat dalam keadaan menyala atau mati, dan lupa untuk menyalakan atau mematikan perangkat tersebut. Lalu masalah pribadinya apa? Masalah pribadinya ada dalam memanfaatkan alat berbasis Internet of Things atau IoT pada pengendalian lampu. Selain terkoneksi dengan aplikasi Android, tetapi harus real time cek efektivitas delay lampu tersebut supaya tidak terjadi error pada saat lampu sedang diganti dengan yang baru. Daftar pustaka ada Jepanani MH 2020 Smart Home berbasis IoT menggunakan suara Google Assistant volume 14 pp 1-8. Artikel pertama RP 2020 pengendali rumah berbasis ESP8266 dengan protokol MQTT volume 22 pp 1-13. Artikel kedua, Muhammad Prasuci Rahmat, TNI 2020, Ramadan bangun kendali lampu dengan menggunakan ponsel pintar Android via Wi-Fi berbasis microcontroller volume 12 pp 1-6. Artikel ketiga, Anita Rahayu H 2020, sistem kendali rumah pintar menggunakan voice recognition model V3 berbasis microcontroller dan IoT volume 6 pp 1-14. Artikel keempat, Syaiful Anwar H 2020, pemanfaatan Internet of Things atau IT dalam pengendalian lampu dan kipas berbasis Android volume 2 pp 1-15. Artikel kelima, metode penelitian. Yang pertama itu mulai. Sebentar, saya akan zoom dulu. Yang pertama mulai, uji pendahuluan terhadap lampu rumah yang akan dikoneksi dengan aplikasi Android seperti lampu tersebut menyala atau tidak. Analisis rancangan fungsi aplikasi Android yang akan dibuat. Analisis rancangan struktural menggunakan software Arduino Uno dan komponen microcontroller yang mendukung supaya saling terkoneksi. Pembuatan prototipe aplikasi Android dengan lampu. Membuat sebuah alur program di software Arduino Uno untuk saling terkoneksi dengan microcontroller yang akan terhubung dengan lampu. Pengujian kinerja aplikasi Android, microcontroller, lampu. Kinerja dari aplikasi microcontroller dan lampu sudah terkoneksi dengan baik. Kalau ya, maka alat yang dibuat siap dipakai. Kalau tidak, maka dia akan looping atau kembali, yaitu perbaikan. Pengujian kinerja aplikasi Android, microcontroller, lalu ke lampu. Dan juga kinerja dari aplikasi microcontroller dan lampu sudah terkoneksi dengan baik. Kalau ya, alat yang dibuat siap dipakai. Selesai. Lalu terdapat juga daftar pustaka. Jepanani MH 2020 Smart Home berbasis IoT menggunakan suara Google Assistant volume 14 pp 1-8. Artikel pertama, Pratama RP 2020 pengendali rumah berbasis ESP8266 dengan protokol MQTT volume 22 pp 1-13. Artikel kedua, Muhammad Prasuci Rahmat, TNI 2020, rancang bangun kendali lampu dengan menggunakan ponsel pintar Android via Wi-Fi berbasis microcontroller volume 12 pp 1-6. Artikel ketiga, Anita Rahayu H 2020, sistem kendali rumah pintar menggunakan voice recognition model V3 berbasis microcontroller dan IoT volume 6 pp 1-14. Artikel keempat, Syaiful Anwar H 2020, pemanfaatan Internet of Things atau IoT dalam pengendalian lampu dan kipas berbasis Android volume 2 pp 1-15. Artikel kelima. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.